Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu judul penelitian pengaruh kondisi fisik atlet pencak silat pada saat pertandingan. Penyusun saya Miko Rahmat Septiano, MT, MPM 23511030259, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Selanjutnya, latar belakang masalah utama. Di sini satu, pencak silat modern berkembang dari bela diri tradisional menjadi olahraga kompetitif tingkat internasional. Pencak silat merupakan olahraga bela diri tradisional Indonesia yang telah berkembang menjadi olahraga kompetitif di tingkat daerah, nasional hingga internasional. Dalam konteks olahraga prestasi, kemampuan fisik atlet menjadi faktor fundamental yang menentukan kualitas teknik, kecepatan serangan, daya tahan, dan pertandingan. Kondisi di lapangan. Temuan menunjukkan kondisi fisik atlet di berbagai daerah belum merata. Contoh kasus Selanjutnya, contoh kasus atlet SHT Sleman berada pada kategori sedang dengan kelemahan utama pada daya tahan. Selanjutnya, urgensi. Kebugaran jasmani adalah fondasi utama menunjukkan keterampilan teknik, taktik, dan ketahanan mental saat bertanding. Selanjutnya, komponen kebugaran jasmani, hard skill. Kebugaran jasmani dibagi menjadi dua kelompok besar. Satu, berhubung dengan kesehatan, daya tahan kondisional. Dua, kekuatan daya tahan otot. Tiga, fleksibilitas komponen tubuh. Kedua, hubungan dengan keterampilan. Satu, kelincahan, kecepatan. Dua, keseimbangan, koordinasi. Tiga, waktu reaksi. Selanjutnya, landasan teori. Karakteristik kategori terhadap perbedaan tertentu fisik yang signifikan antara kategori. Satu, kategori tanding menentukan kekuatan ledakan, daya tahan tinggi, kecepatan reaksi, dan kemampuan bertahan. Dua, kategori seni fokus pada fleksibilitas, kelincahan, keseimbangan, serta estetika dan keadilan tubuh yang baik. Tiga, resiko rendahnya keserangan jasmani menyebabkan teknik kurang lincah, tenaga cepat habis, dan peningkatan resiko cedera pada cedera. Selanjutnya, landasan teori. Pentingnya power otot tungkai. Definisi gabungan kekuatan dan kecepatan otot tubuh. Signifikan otot tungkai, koreksi langsung, kemampuan melakukan tendangan lurus dan tendangan sabit secara efektif. Selain itu, tendangan harus imbang. Tiga, fungsi menentukan kecepatan serangan dan efektivitas mencetak poin. Untuk dalam pertandingan pencak silat sendiri, untuk mencetak poin yaitu harus dengan memukul atau menyerang pada body. Prinsip latihan olahraga bab 2. Latihan fisik harus dilakukan secara sistematik
dengan prinsip dasar. 1. Sistematifikasi latihan harus sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga. 2. Individualisasi menyesuaikan dengan kemampuan setiap atlet. Jadi setiap atlet itu mempunyai kapasitas sendiri. 3. Overload beban berlebih. Beban berlebih harus menantang kapasitas atlet. Untuk atlet harus latihan secara bertahap untuk melakukan beban dengan cara latihan meningkat setiap minggunya. 4. Progresivitas peningkatan beban secara bertahap. 5. Recovery memberikan waktu pemulihan agar tidak terjadi overtraining atau cedera. Jadi setiap latihan dalam jangka 1 minggu harus ada jeda istirahat atau recovery agar otot-otot kembali lagi untuk biar tidak tercedera bagian otot atau tulang. Selanjutnya, metodologi instrumen pengukuran bab 3. Untuk mengukur keseimbangan fisik, penelitian ini menuju pada beberapa instrumen standar. TKJI, tes kesegaran jasmani Indonesia, standar nasional untuk mengukur kekuatan, ketahanan, dan kemampuan eksploitatif masyarakat Indonesia. 2. Tes signifikansi. 1. Lari 12 menit MTF mengukur daya tahan jantung paru-paru. 2. Push up dan sit up untuk mengukur kekuatan otot. 3. Saturan untuk mengukur kelincahan. 4. Vertical jump untuk mengukur kekuatan tungkai atau power. Selanjutnya, kesimpulan tujuan harapan menganalisa profil kebugaran jasmani atlet sebagai rujukan bagian penelitian, pengembangan program latihan berbasis data objektif bukan asesmen subjektif. 3. Membentuk atlet yang tidak hanya unggul secara teknik tapi juga memiliki fundamental fisik yang kuat untuk meraih prestasi di jenjang selanjutnya. Terima kasih dari saya untuk presentasi kali ini. Bila ada kesalahan atau kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.